Oke, selamat sore ya, selamat sore. Sore, By the Kak. way, boleh nyalain dulu kameranya sekarang. Nanti kalau udah mulai belajar baru dimatiin nggak apa-apa. Sebelum mulai, paling gue kepengen tahu sedikit dulu ya soal kalian. Eh, dari by the way kenalin dulu, nama gue itu udah ada ya, Handi Budiman. Cuman kalian boleh panggil gue pakai Hans, ya. Boleh panggil gue pakai embel-embel Kak atau Bang atau Om, apapun lah, yang penting jangan pakai Pak atau Bapak, ya, karena gue nggak gitu suka. Itu aja. Umur gue by the way udah 30 lebih. Spesifiknya mungkin jangan gue omongin ya, malu, gue juga udah rada tua. Gue ngajar bahasa Inggris di Zen Center. Dulu gue kuliahnya di BINUS, Bina Nusantara Jakarta. Apa lagi ya? Hobi gue baca atau main game sih kebanyakan ya. Oh iya, ada yang izin silakan, nggak apa-apa kalau misalkan emang nggak bisa. Itu aja paling ya. Coba gue pengen kenal kalian dulu ya satu-satu dari uh, Abdillah Fakrul Ramzi. Ya, Kak. Ya, sorry bro, gue panggil lu apaan? Sore. Panggilnya Abid, bisa Abid. Radit? Abid, ABID. Radit. Oh, oke. Ya, Asalnya dari mana bro? dari Tangerang Selatan. Oh, Tangsel. Di mananya lo dulu? Gue juga sempat lama di Tangsel tuh, di Ciputat. Di Pamulang. Oh, deket dong kita ya dulu ya. Iya. Oh, oke oke oke. Lu kepengen masuk ke PTN mana nih bro? Dan jurusannya pengen ambil apaan? Pengennya FKUI. Pengennya Insya Allah SKUI. ya. Amin. Oke. Kalau misalkan waktu luang itu lu pakai buat ngapain bro? Biasanya YouTube, buka Jangan YouTube. gini ya. Gabutnya yang gue tanyain di sini nih gabut yang non produktif. Ya kalau misalkan gabut yang produktif kan lu ngomongnya pasti belajar ya. Iya. Ini yang gue tanya yang non produktif, lu biasanya ngapain ngabisin waktu luang? Buka YouTube. Oh, YouTubean. Oke, nongkrongin apa lu YouTubean? Banyak sih kayaknya tentang berita-berita atau enggak yang lainnya. Sama Oh, semuanya kayak oke. update. Oke. Next, thank you Abid. Next, Andi Nur Oktaviana. Iya, halo Kak. Ya, halo. Gue panggilnya apa nih? Via, Kak. Via. Iya. Oke. Via asalnya dari mana? Asal Kutai Timur, Kak. Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Iya, Kak. Kalimantan Timur. Oke. Pengen masuk ke PTN mana dan jurusannya apaan nih? Rencana sih Kak pengen FK kalau nggak berubah. Rencana kepengen SK kalau nggak berubah. Iya. Di mana? UGM atau Unmul, Kak. Oke. Waktu luangnya biasanya dihabisin buat ngapain nih? Biasanya sih Kak YouTubean sama nonton drakor. Nonton drakor ya. Iya. Cewek-cewek gitu ya. Oke. Uh, gue nonton drakor sempet sama cewek gue apaan ya? Still 17 atau apa gitu. Oke, lanjut ke thank you Via ya. Ke Elena Raisa. Iya, Kak. Ya, Elena, halo. Halo, Kak. Asalnya dari mana nih? Gue panggil lo apa? Elena. Elena. Oke. Asalnya dari mana nih? Dari Bogor. Bogor. Pengen masuk ke mana dan jurusannya apa? Mau masuk ke Undip jurusan Gizi. Sorry, putus suaranya. Mau masuk ke Undip.
jurusan gizi. Ngilang cuy. Ngobrol lah yo, ngobrol. Keluar kah gurunya? Sorry. Gue di Bali soalnya ini lagi hujan, jadi sinyalnya rada-rada goblok. Sorry Elena, tadi pengen masuk Undip ya? Iya, Kak. Oke, Undip ambil apa? Gizi. Hmm? Gizi. Oke. Kalau waktu luangnya lo biasanya habis buat ngapain? YouTube, main game juga. Game apaan? Game mobile? Iya, mobile. Apaan? PUBG, ML atau apa? PUBG. Oh, iya, oke. Jarang-jarang ya ketemu game cewek. Oke, thank you Alan. Oke, Kak. Next, Fania. Fania Iya. Iya, Kak. Triwidianti. Iya, Fania gue panggil apa nih? Iya. Fania, Kak. Fania aja. Fania oke. aja. Kota dari? Iya. Balikpapan, Kalimantan Timur. Oh, sama kayak si Via kah? Beda, Balikpapan. Oke. Kayaknya agak deketan gitu. Sama-sama Kaltim. Oke. Kepengen kemana dan jurusannya apa nih? Fania? Pengen ke Unmul, jurusannya FKG. Oke. Waktu luangnya biasanya dihabisin buat ngapain Fania? Nonton YouTube, terus kadang suka masak juga sih. Suka masak. Iya. Masak snack atau masak makanan berat buat keluarga gitu? Snack, lebih ke snack sukanya. Oh, berarti kayak kue-kue gitu-gitu ya? Ya, ya. Gue saranin lo mulai aja tuh bikin channel iseng-iseng gitu ya. Lumayan. Gue soalnya juga kadang suka iseng ya masak-masak juga sih. Oke. Thank you Fanny. Ya. Next ke Firda Kairunisa. Iya Kak, Ya, panggilnya apa nih? panggil aja Ica. 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 Oke, asalnya dari mana Ica? Dari Indramayu, Jawa Barat. Dari Indramayu. Pengen masuk ke mana dan jurusan apaan nih Ica? Insya Allah FK Undip Kak. FK Undip. Ya. Oke, amin. Biasanya waktu luangnya dihabisin buat ngapain? Dengerin podcast, baca novel, gitu-gitu aja sih Kak. Oke, baca novel. Baca novel apaan lo? Yang bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Inggris paling liatnya di kayak online gitu doang, baca-baca doang. Tapi kalau yang Light novel berarti. ya Oke, bagus. Teruskan. Oke, thank you Ica. Next ke Firmananda. Halo Firman. Suaranya nggak kedengeran gue. Ya, kedengeran dikit. Panggilnya apa nih? Firman. Asal lo dari mana bro?
Hah? Ngawi, Jawa Timur. Jawa Timur, oke. Pengen masuk kemana bro? Ke Teknik Informatika ITS. Oke, TITS. Waktu luangnya biasanya lo ngabisin ngapain nih? Olahraga, Kak. Wih, sombong ini ya olahraga. Olahraga apa? Hobinya Olahraganya olahraga. ngapain? Main futsal gitu-gitu kan? Fitness, Kak. Hah? Fitness. Oh, lu hobi fitness. Badan lu berotot dong? Enggak sebesar itulah. Enggak Oh, bintang. nggak sebesar itu. Oke. Nggak apa-apa, teruskan ya, teruskan. Soalnya gue juga tahu dulu, kalau gue sih fitnessnya dulu cuman karena buat nurunin berat badan aja ya. Jadi udah turun berat tuh udah males. Oke. Thank you Firman. Next ke Gina Desriski. Iya Kak, saya. Gina, panggilannya Gina ya? Iya, Oke. Gina dari mana nih? dari Depok. Oke, Depok, dekat juga sama gue dulu di tempat ya. Pengen masuk ke mana nih? Kalau nggak berubah sih di ini Teknik Biomedik UI. Teknik Biomedik UI, oke. Amin. Biasanya ngabisin waktu luangnya ngapain Gina? Paling sering sih rebahan. Terus kalau nggak buka sosmed atau baca komik, mentok-mentok drakoran. Rebahan, baca komik, mentok-mentok apa? Drakoran Kak. Nah, ini tipikal yang gabut non produktif banget ya. Oke, nggak apa-apa, santai aja. Oke, thank you Gina ya. Iya Kak. Next, Gilang Andrian. Ya Kak, Oke, halo, gue panggil lo apaan nih? Gilang aja Kak, panggil Gilang. Ya. Gilang aja asalnya dari mana? Gilang doang lah, Gilang nggak pakai doang, nggak pakai Gilang. aja. Oke, Gilang. Gilang asalnya dari mana Gilang? Tasik Malaya Kak. Oh, dari Tasik. Pengen masuk ke mana dan jurusannya apa nih? Minta doanya aja, FK UGM Kak. Oh, FK UGM. Lu minta Ya. doa kayak mau kawin aja ya. Oke. Kalau misalnya lagi ada waktu luang, lu habisin buat ngapain nih Gilang? Ya biasalah sosmedan, kalau nggak jualan. Sosmedan kalau enggak? Jualan. Jualan apa Ya. bro? Banyak lah nyoba-nyoba bisnis online sama jualan rokok. Jualan rokok. Oke. Bagus ya, udah ada jiwa bisnis dari kecil ya. Oke. Next ke Adin. Kak Adin. Ini K-nya apa nih? Iya Kak, Kristina Kak. Oh, Kristina. Oke. Gue panggil lo? Kristin, Kristina asalnya dari mana? Tangerang, Banten. Tangerang. Oke. Pengen masuk ke mana dan jurusannya apa nih, Kristina? UNS, kalau nggak psikologi farmasi. Oke. Kalau misalkan ada waktu luang buat ngapain dihabisinnya? Kenapa Kak? Kurang dengar Kak. Waktu luangnya dihabisinnya buat ngapain? Rebahan. Itu nggak nonton YouTube kalau nggak. Rebahan YouTubean, oke. Thank you Christine ya. Iya, makasih. Next ke Intan Laksmi. Ya, Kak. Ya, Intan orang Bali nih ya. Dia panggil lu apa? Intan. Boleh Komang, boleh Intan, terserah sih. Oke, Intan aja ya. Intan asalnya Dari Lampung. dari Lombok, oke. Lampung. Hah? Lampung. Oh, Lampung.
Gue juga lahirnya dulu di Lampung loh. Lu di mana Lampungnya? Gue di Teluk Betung dulu. Di Lampung Selatan, di Bali Nuraga. Oh, oke. Intan pengen masuk kemana dan jurusan apa nih? Mau ke UNUD jurusan FK. Oh, pengen ke Bali jurusan FK, oke. Waktu luangnya biasanya dihabisin buat ngapain? Biasanya kalau nggak baca buku, dengerin musik, atau nggak nonton drakor atau film gitu. Oke, drakor lagi ya. Oke, thank you Intan. Maria Fernanda. Ya, Kak. Ya, kalau gue panggil lo apa nih? Nanda. Nanda dari mana asalnya? Dari Flores NTT. Dari NTT, oke, deket gue berarti ya, deket gue di Bali sekarang ya. Nanda pengen kemana nih? FK UNS. FK UNS. Kalau misalkan ada waktu luang, dihabisinnya buat ngapain Nanda? Baca Wattpad, kalau enggak nonton film. Baca? Baca novel, kalau enggak YouTuber? Nonton film. Oh, oke, nonton film. Oke, thank you Nanda. Next ke Michelle. Ya, Kak. Sudah, Michelle. Panggilnya Michelle ya? Iya. Oke. Asalnya dari mana Michelle? Dari Jayapura. Jayapura. Pengen kemana dan jurusannya apa nih? Mau masuk ke Unsrat jurusan FK. Oke. Ada waktu luang biasanya dihabisin buat ngapain? Kadang sih ngedrakor atau enggak dengerin musik. Oke, drakor atau musik. Oke, thank you Michelle. Nur Lutfi Ashara. Ya, Kak. Oke, gue panggil apa nih? Ulfi. Lutfi. Ulfi. Apa? Nulfi. Ulfi. ULFI. Oke, sorry, kuping gua rada congean. sorry. Ulfi asalnya dari mana Ulfi? Dari Jakarta Pusat. Oh, Japus. Kepengen kemana dan jurusannya apa nih Ulfi? Pengen masuk arsitektur UI. Apa? Arsitektur UI. Oh, oke. Kalau ada waktu luang biasanya dihabisin buat ngapain? Ngedrakor. Kadang bikin TikTok juga, dengerin lagu, tidur. Oke, terus? Udah. Oke. Kok sejauh ini gue lihat nggak ada yang ini ya, WA-an sama gebetan gitu, nggak ada ya. Oke, next Brian ya ini. Brian Melianus. Ada nggak? Halo Brian. Halo Pak. Oke, Brian, gue panggil Brian ya. Iya Kak, boleh. Oke, asalnya dari mana Brian? Di Papua, di Wamena. Dari Wamena, Papua. Sorry, nggak gitu kedengeran gue, sorry. Apa? Dari mana? Papua. Ini yang lain pada dengar atau gue doang? Oh, Wamena, Papua, Kak. Oh, Wamena, Papua. Oke, jauh ya dari Papua ya. Oke, Brian pengen masuk ke mana dan jurusannya apa nih? By the way, tadi yang nyambungin thank you ya. Kalau Tuhan kendaki mau masuk Di chat aja boleh, kayaknya emang internet gue yang rada bego ini. Di chat aja Brian pengen masuk ke PTN mana dan jurusannya.
Kalau Tuhan kehendaki formasi UGM, oke, amin. Kalau ada waktu luang lu biasanya ngapain nih? Di chat aja Brian. Tidur, sosmedan, nongkrong bareng teman, main bola. Oke, thank you Brian. Yang terakhir, Putri Jasmine. Iya, Kak. Ya, gue panggilnya Putri. Putri. Oke, Putri asalnya dari mana? Putri. Dari Sampit, Kalimantan Tengah. Oke. Pengen masuk ke mana dan jurusannya apa? FK Universitas Lambung Makurat. Oke. Kalimantan Selatan. Kalau biasanya ngapain Putri? Nonton YouTube, main sosmed, tiduran. Udah. Enggak chat gebetan gitu enggak? Enggak salah lagi. Oke. Thank you ya buat kalian semua yang udah ngerespon. Udah gue panggil semua kan ya. Oke, kayaknya udah semua. Oke. Paling sebelum kita masuk, gue ngobrol-ngobrol sedikit lagi ya. Kita kan 1,5 jam ya, dan materi hari ini itu kan basic reading ya, jadi nggak perlu banyak-banyak juga. Paling gue pengen ngomong dulu gini. Yang pertama, good luck, Godspeed buat kalian semua yang udah punya tujuan yang pasti gitu ya. Kalian pengen masuk PTN mana, atau kalian pengen jurusan yang mana. Yang penting saran dari gue cuma satu. Kalau misalkan lu mikirin kuliah, ya kalau misalkan kalian mikirin kuliah, itu kan masa depannya kalian. Ya, masa depannya buat diri kalian sendiri gitu ya. Jadi kalau bisa lo keinginan lo buat masuk PTN mana dan jurusan mana itu datangnya bukan dari orang tua gue bilang masuk ke sini aja misalkan, atau karena keluarga gue yang sebelumnya dokter semua, jadi gue juga harus masuk ke kedokteran. Kalau bisa jangan, ya lo ikutin apa kata hati lo, ya karena kalau misalkan lo udah kuliah nanti, kalau misalkan lo istilahnya tuh salju gitu ya, salah jurusan, itu yang ada malah males-malesan nanti kuliahnya. Ya mau lo gimana bertahannya gitu ya, kalau misalkan lo emang suka sama materinya, emang lo suka sama lingkungannya, dan emang itu pilihan dari diri lo sendiri, itu bisa nge-boost moral lo. Ya. Lalu apa lagi ya? Oh iya, kalau ngomongin dasarnya bahasa Inggris, yang penting itu sebenarnya lo banyak-banyak baca sama apa ya? Nonton deh. Ya kalau misalkan lo nggak hobi baca, coba nonton deh. Nonton yang dimaksud itu bukan harus yang lo nonton film berbahasa Inggris gitu, nggak juga. Yang penting lo nonton film apapun itu ada subtitle-nya, dan subtitle-nya itu bahasa Inggris. Ya jadi yang harus lo biasain itu adalah ngelihat tulisan-tulisannya. Oke. Lalu kalau misalnya lo kepengen nambahin isi apa ya, istilahnya kalau gue itu ngomong di kepala kita tuh punya kamus pocket. Ya, di kepala kita tuh punya kamus pocket. Jadi dengan makin banyak lo baca, makin banyak lo tahu vocab-vocab yang susah, itu makin lama lo bakalan kebiasa. Cara lo ngebiasainnya gimana? Misalnya lo lagi baca buku atau lo lagi baca berita, itu lo coba catat. Ya kalau zaman gue dulu sih belum kayak zaman kalian sekarang ya, yang udah ada smartphone di mana-mana gitu kan. Kalian nyatet itu udah bisa di HP gitu ya. Kalau zaman gue dulu enggak.
Zaman gue dulu tuh gue bawa semacam buku diary gitu, ya. Itu gue pakai buat nyatet vocab-vocab yang susah tuh. Ya, terus kalau misalkan dulu kan gue mesti pakai kamus tuh ya, jadi kemana-mana juga gue bawa kamus. Kalau sekarang kan kalian tinggal googling. Ya, cuman kalau misalkan kalian googling, gue coba share screen ya. Nah, kalau misalkan lo googling nih, jangan pakai misalkan lo mau cari artiannya dismal atau nah misalkan lo mau cari artiannya spekter tuh artinya apaan sih? Gitu ya. Lo jangan search-nya begini. Jangan pakai spekter artinya apaan gitu ya. Ini artinya kalau di sini momok atau hantu bla 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 gitu ya. Cuman lo mulai biasain dari sekarang itu carinya begini. Ini nggak muncul, wait. Nah, coba gini aja deh ya. Murderer misalnya. Lu nggak tahu artinya murderer, jangan pakai murderer itu artinya apaan, jangan. Ya, tapi seperti ini. Nanti muncul kayak gini nih dia. Ya, ini ada dia artiannya sebagai noun itu apaan. Ini juga meaningnya dalam bahasa Inggris. Kenapa lu harus search-nya begini? Karena gini, kadang itu meaning di dalam bahasa Inggris itu banyak. Ya, setiap vocab itu dia punya banyak artian. Dia bisa ada yang sebagai noun apa, ada yang dia sebagai adjective apa, ada yang dia sebagai verb apa. Itu biasanya banyak. Dan kalau misalkan lu pakai yang artinya itu kadang suka beda sama arti bahasa Indonesianya. Ya, jadi mulai biasain diri lo sama ngertiin bahasa Inggris itu ke bahasa Inggris lagi. Ya. Terus dicatat, kalau gue dulu dicatat ya, kita catat. Nanti kalau misalkan catatan lu udah banyak, itu fungsinya bukan buat lu hafalin. Ya karena apa? Nggak mungkin bisa kalau misalkan lu hafalin sebanyak itu. Ya itu fungsinya si catatan lu, itu buat lu baca-baca aja. Kayak misalkan lu lagi gabut nih, ya tadi ada yang lagi gabutnya misalkan lagi rebahan, lagi tidur-tiduran, itu bisa sambil lu baca-baca. Ya nggak perlu lu hafalin, lu baca-baca aja. Kayak misalkan kalau di bahasa Indonesia tuh ada yang namanya puebi. Ya puebi itu kalau lo hafalin susah. Tapi kalau misalkan lu buat baca-baca sehari-hari, lu baca tiap hari, itu dengan sendirinya lu bakalan hafal. Gitu ya. Next. Oh iya, kalau misalkan buat kalian yang suka baca novel dan kalian butuh bahan bacaan, kalau misalnya yang berhubungan sama UTBK gitu ya, itu biasanya bacaannya itu yang lagi trending sekarang-sekarang ini. Ya makanya gue saranin kalau misalkan lo mau baca, dari baca-baca berita. Ya misalkan baca berita tentang apa gitu, gue biasanya di sini nih bbc.com. Ya ini buat website referensi aja buat lo baca-baca. Tapi kalau misalkan lo nggak tertarik nggak apa-apa. Ya yang penting lo ngikutin berita. Ya supaya apa? At least walaupun lo nggak tahu bahasa Inggrisnya, lo bisa nebak ini kira-kira si teks ini bakalan ngomongin soal apa. Ya. Lalu kalau misalkan kalian butuh bahan bacaan, kalian boleh WA ke gue. Itu nomor WA gue. Kalian boleh minta ke gue ya bahan bacaan gitu. Gue banyak buku-buku novel dalam bentuk PDF ataupun EPUB. Ya, EPUB itu yang buat ebook. Kalau misalkan kalian punya aplikasinya buat buka di HP. Oh iya, nggak apa-apa Gilang. Atar ya, oke. Nah, kalau misalnya
kepengen minta silahkan. Terus kalian boleh kapan aja tanya ke gue ya. Kalau misalkan lo habis ngerjain TO misalkan, terus lo kepengen tanya, Kak ini kenapa jawabannya yang ini, atau lo punya pertanyaan di luar itu yang penting masih berhubungan sama bahasa Inggris, silahkan WA ke gue. Ya, gue juga bukan tipe orang yang terlalu sensitif. Jadi kalau misalkan lo WA ke gue malam-malam, gue juga nggak bakal ada masalah. Kalau misalkan gue masih bangun ya gue bales. Kalau misalkan gue nggak bales itu berarti gue udah tidur. Gitu aja ya. Lalu apa lagi ya? Kayaknya udah. Oke, kita langsung masuk ke materi aja ya. Nah, kita ngomongin reading ya. Tadi gue udah sedikit banyak kasih tahu bahwa teks-teks yang biasanya muncul di UTBK itu adalah berita-berita yang kekinian. Ya, berita-berita yang lagi terjadi sekarang ini. Ya kayak kemarin tuh kalau nggak salah ada muncul tentang kebakaran di Australia kalau nggak salah. Ya itu kemarin kan sempat heboh tuh ya beritanya. Cuman mungkin kalau tahun ini mungkin ya kalau gue tebak-tebak mungkin berhubungan dengan vaksin COVID atau ya apapun lah, atau mungkin bisa juga soal selain vaksin mungkin bisa juga soal Trump sama Biden kemarin ya, ini juga bisa. Oke, kira-kira begitu ya. Lalu gini, kalau misalkan ngomongin soal basic reading, soal yang muncul dengan teks gitu ya. Itu yang pertama lo harus lakukan adalah apa? Ngelihat soalnya. Ya, jenis soalnya itu seperti apaan? Kalau misalkan pertanyaannya itu yang ditanyain adalah closest meaning. Ya, jadi misalkan ada pertanyaan, vocab ini misalkan ada kata-kata, ini maknanya paling dekat ke yang mana? Atau can best be replaced with? Ya, atau kalau misalnya ada lagi soal yang inference question. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang inference, misalkan ada implied, ada inferred. By the way, implied sama inferred ini berbeda tapi mirip. Ya, atau serupa tapi tak sama lah, kira-kira gitu ya. Dia ini maksudnya sama-sama mau nanyain konklusi. Cuman kalau implied ini dari segi penulis, kalau misalkan invert ini dari segi pembaca. Itu aja bedanya. Ya. Lalu ada lagi jenis soal yang misalkan the paragraph following. Ini ngebahas soal apa? Atau yang sebelumnya, ya, atau misalkan lagi jenis soalnya itu according to, misalkan paragraf keberapa. Ini konklusinya apaan gitu ya. Misalnya. Nah, kalau misalnya lo ngerjain soal basic reading, yang pertama harus lo lakukan adalah lihat soalnya. Ya, soalnya itu seperti apa. Lalu kalau misalkan lo mau ngerjainnya, kalau versi gue baca dalam bahasa Inggris itu ada 3. Yang pertama itu adalah active reading atau reading thoroughly.
Sorry kalau tulisan gue kayak cekerayan. Yang kedua itu ada skimming. Dan yang ketiga itu ada skip. Ya, jadi kalau misalkan lu ngerjain soal reading seperti ini, lu ngerjain soal buat UTBK, itu ingat lu harus jawab sebanyak-banyaknya. Ya, jawab sebanyak-banyak yang dimaksud itu seperti apa? Misalkan gini, lu ketemu soal nomor 1. Ya, terus lu ngelihat soalnya udah kepanjangan nih. Misalkan bacaannya panjang-panjang. Lu males lihat bacaannya. Ya udah lu skip dulu, kerjain soal berikutnya. Ya. Soal kedua lu bisa jawabnya. Ya udah, lu lanjut lagi soal ke-3 sampai seterusnya sampai misalkan 20 soal. Ya, 20 soal ini udah kelar, lu balik lagi ke nomor 1 lagi yang tadi lu skip nih. Ya, lu coba kerjain di sini. Tapi kalau misalkan lu males, lagi lu skip, langsung misalkan ke nomor 3. Intinya lu jawab sebanyak-banyaknya yang lu bisa dulu. Kalau misalkan waktunya udah mepet, baru lu coba ya kayak misalkan biasa ya, ada yang nembak B semua, ada yang nembak C semua, ini biasalah. Ya, cuman yang penting lu coba jawab dulu sebanyak-banyaknya. Oke, kemudian tadi ada reading thoroughly sama skimming sama skipping. Oke. Kalau skip ini yang tadi ya, jadi kalau misalkan lu ketemu bacaan yang susah, karena gini, gue pribadi juga tipe orang yang malas baca kalau misalkan temanya nggak menarik buat gue. Ya, kalau misalnya temanya itu ngebahas soal science atau misalkan soal gosip atau apapun lah, ini gue masih tertarik. Ya, tapi kalau misalkan udah ngomongin soal health, ya ini gue udah males banget. Ya, makanya gue kalau misalkan ketemu soal yang selain temanya tuh kesehatan, itu gue bisa ngerjainnya cepat. Gue bisa ngerjain mungkin di bawah 1 menit mungkin per soal. Ya, tapi kalau misalnya soalnya itu tentang kesehatan, ini gue bisa lebih dari 2 menit. Nah, ini juga yang kadang suka jadi kendala. Ya, bedanya lu baca novel biasa, lalu lu baca buku biasa ataupun lu baca berita biasa, sama waktu lu ngerjain tes, itu bedanya apa? Ada waktunya. Ya enggak, makanya lu bisa lebih enjoy kalau misalkan lu baca biasa. Lu baca biasa itu lu bisa lebih ngerti, lu bisa lebih nangkep gitu ya, maknanya itu apaan. Karena apa? Nggak ada batasan waktunya di situ. Sedangkan kalau misalkan tes itu ada batas waktunya, 1 menit per soal. Ini yang harus lu biasain nih dari sekarang. Saran gue buat ngebiasain soal time limit ini, lu mulai dari sekarang ngerjain soal apapun, latihan soal apapun, itu biasain kasih timer. Ya, harus dibiasain. Bukan cuman buat bahasa Inggris saja, buat yang lainnya juga. Ya, terutama kalau nggak salah PK ya, buat PK sama matematika. Ini perlu banget nih timer. Oke, lalu nah, karena ada batasan waktu inilah, ya jadi lu harus pinter-pinter ngelola jenis soalnya seperti apa dan lu harus jawabnya seperti apa. Ini kalau versinya gue aja. Ya, kalau misalkan reading through itu seperti apa? Ini yang namanya active reading. Active reading itu gini. Lu baca tapi lu sambil ngartiin di dalam kepala lu. Ya, jadi lu baca itu lu sambil mikir, kira-kira ini si penulis ini pengen ngomongin apaan sih? Ini yang paling susah dilakukan. Apalagi kalau misalkan kayak gua tadi ya, kalau gua tadi bergantung sama temanya. Kalau udah temanya kesehatan, itu udah banyak gue ngomongnya bahasa dewanya. Ya, banyak istilah-istilah yang tidak umum di sana. Vocab yang spesifik sama satu jenis ilmu, yaitu biologi misalkan. Ya, ini udah susah buat gue buat ngertiinnya. Makanya kadang gue suka baca itu diulang-ulang lagi. Ya, mungkin beberapa dari kalian sama nemuin kendalanya, cuman kalau gue itu dari temanya biasanya. Oke,
Jadi lu harus baca dengan saksama itu ketika nemuin soal seperti apa, yang seperti inference question tadi, ya, atau misalkan pertanyaan yang nanyain pendapatnya penulis, atau misalkan pertanyaan yang nanyain sikapnya si penulis, ya ini lu harus baca dengan saksama baru lu bisa ngerti. Karena apa? Kalian itu kebiasa yang namanya poin kedua, skimming atau baca cepat. Jangan, kalau bisa hentikan skimming di tiap jenis soal. Ya kenapa? Skimming itu cuma buat orang-orang yang udah pakar aja, ya udah ahli gitu ya. Bahkan gue pribadi aja kadang masih suka kesulitan waktu gue skimming. Ya, gue pribadi itu gue masih suka kesulitan buat baca cepat di setiap teks. Makanya lo harus bagi-bagi. Nah, kalau skimmingnya versi gue nih yang di sini poin kedua ini beda. Skimming yang di sini itu seperti apa? Misalnya lo ketemu soal yang pertanyaannya itu misalnya yang mana yang benar? Atau yang mana yang salah? Ya nanti gue kasih lihat contoh soalnya seperti apa. Nah ini lu baru skimming. Ya ini baru lu baca cepat. Nanti gue masuk ke sana. Oke lalu kalau lu skip ini maksudnya gini. Lu nggak perlu baca sama sekali. Semua teksnya lu nggak perlu baca sama sekali. Ini ketika lu ketemu pertanyaan seperti apa? Misalnya yang nanyain closest meaning-nya atau yang bisa diganti sama yang mana. Ini lu nge-skip bacaannya. Lu cuma perlu cari kata-kata yang ditanyakannya. Lalu yang harus lu lakukan adalah lu baca kalimat yang ada kata-katanya tersebut. Jangan lu coba-coba langsung artiin. Ya, jangan lu coba langsung artiin misalkan lu tahu nih. Misalnya vocabnya di situ eternal. Misalnya aja ya. Ini lo langsung artikan. Oh, eternal itu artinya abadi. Berarti yang dekat-dekat dengan abadi. Padahal kadang-kadang di dalam kalimat itu makna yang dimaksud berbeda. Makanya lo perlu coba cari kalimat kata-kata tersebut tuh di dalam kalimat itu di mana. Terus kalimatnya lo baca. Gitu ya. Sampai sini dulu sebelum gue masuk ke contoh. Ada yang mau ditanyakan? Nanti gue buka sesi tanya-tanya juga kalau misalkan kalian mau tanya-tanya. Oh ya, sama gue lupa tadi ngomong. Kalau misalnya nanti waktu gue ngajar ke depannya, atau mulai dari sekarang deh ya, kalau misalkan gue lagi ngajar, ada yang gak jelas, atau ada yang kalian belum ngerti, atau ada yang misalnya internet gue lagi bego jadi suaranya putus-putus atau gimana, kalian nggak perlu ragu-ragu, langsung potong aja. Ya langsung aja misalkan, Kak, sorry tadi suaranya nggak kedengeran atau gimana. Oke. Kalau nggak ada yang mau ditanyain, gue lanjut ke contoh soal. Tapi sebentar, gue izin bentar ya. Bentar ya.
Nah, tadi ada active reading. Active reading nanti di belakangan aja dulu ya. Ini mumpung gue ketemu jenis soalnya. Ini yang poin kedua tadi, yang skimming, ya yang namanya baca cepat. Ini pertanyaan adalah, menurut si bacaan nih, yang mana yang benar dari bacaannya tersebut tuh yang mana nih yang benar statementnya, dari yang A sampai yang E. Ya kalau misalkan lo ketemu yang seperti ini, lo ingat skimming, baca cepat. Gimana caranya? Yang harus lo lakukan adalah lo lihat opsinya. Ya, ini jangan lu baca dulu, jangan. Paragraf ini nggak perlu lu baca dulu. Lu lihat ke opsinya, ya. Terus lu cari kira-kira kata kunci yang bisa kita pakai nih, ya, buat nyari jawabannya di dalam teks itu kira-kira apaan? Karena apa? Kalau misalkan jenis pertanyaannya seperti ini nih, ya, ini pasti informasinya semuanya ada di dalam teks, ya. Coba yang A dulu nih kita lihat ya. Yang A itu adalah random back search is a critical violation of students' privacy. Berarti kira-kira kata kuncinya itu adalah misalnya random back search. Ya, atau kalau misalkan random back search ini nggak ada yang berhubungan sama privacy. Oke. Nah, lu cari nih si kata kunci tadi yang udah lu garis bawahin, lu cari di dalam bacaannya. Ya, ini kata-kata ini pasti ada di sini. Ya, kita lihat di paragraf yang pertama, lu baca cepat ya. Paragraf pertama nggak ada, di paragraf kedua nggak ada juga, di paragraf yang ketiga. Nah ini nih. Ya, ada nih ya, informasinya ada di paragraf ketiga. Kita lihat ya, ini dibilang bahwa pencarian tas yang secara random tersebut ini merupakan pelanggaran yang fatal ya terhadap privasinya para murid. Sedangkan informasi yang ada di dalam teks, many have installed metal detectors or conduct random searches. Although some people question whether the searches constitute illegal search and seizure, most parents, students, administrators, and teachers feel that given the risk involved, the infringement on civil liberties is slight. Ya, by the way, yang belum tahu artinya infringement, ini sama kayak violation atau pelanggaran. Jadi pelanggaran terhadap haknya si murid-murid itu sebenarnya cuman sedikit doang. Karena apa? Mikirin ya konsekuensinya gitu ya. Kalau misalkan mereka nggak melakukan yang namanya masang detektor metal sama melakukan pencarian secara random tersebut, ini bakalan bahaya. Jadi yang A ini salah. Ya, kenapa salah? Di sini disebutin pelanggaran tersebut tuh fatal. Sedangkan di sini dibilang cuman sedikit doang. Ya, kemudian yang B. Violence in the society is irrelevant towards violence in school. Berarti ini kayaknya kata kuncinya violence in the society sama violence in school ya. Karena dia bilang yang namanya kekerasan di dalam kehidupan sosial sama yang di dalam sekolah ini tidak berhubungan. Kita coba lihat ya. Di paragraf yang pertama nggak ada. Paragraf yang kedua ada.
Society-nya nggak ada, tapi di sini ada culture ya, berhubungan sama society. Oke, kita lihat. Expressions of violence have increased in the culture and so has violence in the schools. Jadi di sini nih, di teks ini dibilang ketika si kekerasan yang ada di dalam society ini meningkat, yang ada di dalam sekolahan juga ikut meningkat. Berarti apa? Sebenarnya relevan, sebenarnya berhubungan. Berarti yang B ini juga statementnya salah. Ya. Kemudian yang C, curriculum has been modified to support healthy mentality growth. Berarti kayaknya yang berhubungan dengan kurikulum ya, karena di sini dibilang bahwa kurikulum itu udah dirubah sedemikian rupa buat apa? Buat mendukung pertumbuhan mental yang sehat. Kita coba cari kurikulumnya ya. Di paragraf yang pertama nggak ada, paragraf yang kedua nggak ada juga, di yang kedua, kurikulum di yang ketiga nggak ada juga, di keempat. Nah ini ya, di keempat ada nih. Ya, coba kita lihat. Many schools include anger management and conflict resolution as part of the curriculum. They also make counseling more available and hold open forums to air differences and resolve conflicts. Ini di sini dibilang bahwa yang namanya anger management sama conflict resolution atau anger management tuh sebenarnya apa ya, nama terapi. Ya, terapi buat ngurangin amarah seseorang. Jadi kalau misalkan seseorang tuh suka emosian, biasanya mereka ke psikolog buat dapetin terapi yang namanya anger management tersebut. Ya, jadi buat ngeredam amarahnya mereka. Kemudian ada conflict resolution ya, penyelesaian konflik, penyelesaian masalah. Ya, ini dua-duanya berhubungan nggak sama yang namanya healthy mentality growth, pertumbuhan mental yang sehat? Berhubungan. Ya, kenapa berhubungan? Ya, dengan mereka bisa nahan amarah dan dengan adanya penyelesaian masalah tersebut, ini bisa menimbulkan pertumbuhan mental yang sehat. Jadi mereka bisa lebih tenang, bisa lebih apa ya, istilahnya nggak emosian lagi dan lain-lain. Berarti informasi yang ada di C ini benar. Ini harusnya jawabannya. Tapi kita lihat dulu ya yang D. Discipline and security are two main current problem in education. Berarti kayaknya kata kuncinya ini ya, disiplin and security. Di yang A, oh ada ya. Coba kita lihat ya. However, a number of issues and controversies are still lingering in the face of educators and communities. Among them are discipline and security. Jadi kalau di statement yang D, ini dibilang bahwa disiplin sama keamanan tersebut adalah dua masalah yang utama yang ada di dalam dunia pendidikan. Sedangkan di dalam teks dibilang bahwa masalahnya itu ada banyak. A number itu banyak ya. Ada banyak nih masalah-masalah tersebut ya di dalam dunia pendidikan. Dan di antara si masalah yang banyak tersebut itu adalah disiplin dan keamanan. Berarti ini statementnya salah. Ya, kenapa salah? Masalahnya ini sebenarnya ada banyak. Disiplin dan keamanan tersebut hanya dua dari sekian banyak, bukan dua yang utama. Oke. Kemudian yang E, some campuses advise their students to wear ID card for security reason.
Ya, berarti ini kayaknya kampus atau ID card ya. Coba kita cari di paragraf yang pertama, kampus nggak ada. Di paragraf yang kedua, kampus nggak ada juga. Paragraf yang ketiga, nah ini ada kata-kata kampus di sini. Oh ini kayaknya ya, ada ID-nya soalnya. Oke, coba kita lihat ya. Others require all persons on campus to wear identification at all times. Di sini dibilang all person. Padahal di statement yang dibilang beberapa kampus ini menyarankan murid-murid mereka aja yang menggunakan kartu identitas. Padahal di dalam teks itu harusnya semua orang yang ada di dalam gedung ini harus pakai kartu identitas. Jadi yang E ini juga salah. Yang benar nih jawabannya yang C. Benar nggak ya? Iya, yang C ya. Oke, inilah yang dinamakan dengan skimming. Ya, dengan lo tahu cara ini mudah-mudahan bisa membantu kalian buat ngejawab soal. Ya, yang penting lo nggak perlu baca keseluruhannya. Kenapa? Kalau misalkan lo baca keseluruhannya udah keburu habis waktu. Ya, udah keburu udah bukan lagi 1 menit per soal gitu ya. Kenapa? Kadang-kadang itu kalau misalnya apa ya? Kalau misalkan lu ketemu yang bacaannya satu bacaan buat beberapa soal sih enak. Cuman terkadang kenyataan tuh nggak seindah itu, gitu ya. Kadang-kadang tuh sering nggak lumayan sering, bukan sering banget ya, lumayan sering itu satu soal dia satu bacaan. Ini lumayan sering banget. Ya, kecuali kalau misalkan soalnya dari pertama pertanyaannya udah pendapatnya penulis atau misalkan udah konklusinya apaan dan lain-lain yang mengharuskan lo membaca keseluruhannya, itu nggak ada masalah. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Lanjut ya, ke active reading ya. Active reading. Nah, ini kalau pertanyaannya predicted, ini yang bisa lo apa ya? Lo tebak gitu ya. Lo bisa nebak dari teksnya itu apaan. Ini juga lo mesti baca. Ya, baca dengan keseluruhannya. Lalu kalau topik udah tahu ya, topik sama main idea. Topik sama main idea. Kalau main idea ini adalah keseluruhan kalimat yang utuh. Ya, sedangkan kalau topik ini dia bisa coba satu kata aja atau satu frasa aja. Oke, kalau yang namanya main idea kayak yang udah kalian tahu, kebanyakan mereka ini adanya di mana? Paragraf pertama. Ya, tapi nggak memungkinkan juga buat mereka muncul di tengah-tengah ataupun di akhir. Nggak ini ya, nggak menutup kemungkinan ya. Kenapa? Kadang-kadang bacaan itu suka nggak selesai. Jadi mereka itu cuma ngutip, misalnya harusnya ada 5 paragraf, cuman dikutip sama mereka itu jadi 3 paragraf misalkan. Karena apa? Kebanyakan yang namanya konklusi atau kesimpulan, sorry kalau tulisan gua rada kayak cekerayam.
Yang namanya konklusi ini biasanya ada di paragraf akhir. Gitu ya, ini yang umumnya, yang generalnya. Strukturnya itu seperti ini. Nah, kalau misalkan yang ditanyakan itu topik itu adalah yang di tiap paragraf dibahas. Ya, yang di tiap paragraf itu dibicarakan. Jadi misalnya kita lihat aja, ini deh teks ini ya. Ini lu baca dulu ya. Thomas Matulesi ini ngomongin, nyeritain soal si Thomas Matulesi atau yang dikenal juga dengan Kapten Patimura atau Ahmad Lusi atau hanya Patimura aja. Ini adalah seorang prajurit yang berasal dari Ambon dan seorang pahlawan nasional dari Indonesia. Ya, berarti ini paragraf pertama masih ngomongin soal si Kapten Patimuranya. Kemudian paragraf kedua, Patimura Patimura ini lahir pada tanggal 8 Juni 1783 di Saparua, Maluku, dan nama Patimura tersebut ini adalah sebuah pseudonym. Pseudonym itu alias atau nama panggilan bisa, atau nama samaran kira-kira gitu ya, atau yang lebih dikenal sama orang banyak. Itu pseudonym. Jadi Patimura itu sebenarnya cuma nama panggilannya aja atau nama samarannya aja. Orang tuanya dia ini adalah Frans Matulesia dan Fransina Tilahoy, dan dia punya seorang adik laki-laki yang bernama Yohanes. Ini nyeritain paragraf kedua ini topiknya masih soal Patimura ya, cuman lebih ke latar belakangnya ya, latar belakang kehidupannya dia gitu ya. Kemudian yang paragraf ketiga, Patimura bergabung dengan pasukan Inggris setelah mereka ngambil Pulau Maluku dari tangan penjajah Belanda. Ketika pulau tersebut dikembalikan pada Belanda pada tahun 1816, dia dismiss itu apa ya? Dipecat, diberhentikan, ya, dibebas tugaskan, ya. Si Patimura ini khawatir dengan si orang-orang Belanda ini bakalan memberlakukan program atau menjalankan program yang bisa membatasi orang-orangnya. Si Patimura ini akhirnya memimpin sebuah pemberontakan, rebellion itu pemberontakan ya, untuk untuk ngambil alih. Di sini capture itu ngambil alih ya, ngambil alih benteng Durstede. Gua nggak tahu bacanya gimana, Durstede lah ya, pada tanggal 16 Mei 1817 dan membunuh semua penghuni ya, inhabitants itu penghuni di benteng tersebut, dan ngelawan bala bantuan. Reinforcement itu bala bantuan, kayak kalau lagi perang dapat bantuan, nah itu namanya reinforcement. Pada tanggal 29 Mei dia ini dideklarasikan sebagai pimpinan orang Maluku. Lagi-lagi ya, ini yang paragraf ketiga ini masih membicarakan soal si jalan hidupnya Patimura. Ya, sejarahnya Patimura itu kira-kira seperti apa sih kehidupannya? Dia mulai dari ikutan pasukan Inggris gitu ya, hingga dia akhirnya khawatir terhadap orang-orang Maluku, terus dia bisa mimpin pemberontakan dan lain-lain. Ini ngomongin soal sejarahnya si Patimura, hidupnya si Patimura itu seperti apa. Kemudian yang paragraf keempat, due to betrayal, karena pengkhianatan. Due to itu sama kayak because ya. Due to ini sama kayak because of lebih tepatnya, sama kayak dikarenakan. Terus because itu sama kayak since juga ya. Jadi kalau misalkan lu ketemu since, hati-hati. Since ini dia bisa artinya karena, bisa juga artinya semenjak. Hati-hati. Ya. Lalu kalau bedanya because sama because of, ini nanti ada. Nanti di kemudian hari kita pelajarin perbedaannya.
Yang jelas yang bisa gue ngomongin adalah kalau misalkan because ini diikuti sebuah klausa atau kalimat, sedangkan kalau misalkan because of ini cuma diikuti sebuah kata ataupun sebuah frasa. Itu aja yang bisa gue omongin sekarang. Ya. Dua to betrayal from Boys King jadi dikarenakan oleh pengkhianatan yang dilakukan oleh Raja Booi, terus Pati Akun sama Tuna Kota. Si Patimura ini akhirnya ditangkap pada tanggal 11 November 1817. Dia dan para pengikutnya ini dihukum mati, ya, diberikan hukuman mati. Dan pada tanggal 16 Desember Patimura bersama-sama dengan Antoni Ribuk, Philip Latumahina, dan Said Perintah ini digantung di depan benteng New Victoria di Ambon. Ini lagi-lagi nyeritain sejarahnya Patimura atau lebih tepatnya ke akhir hayatnya ya. Kemudian paragraf yang terakhir. Patimura dan perangnya ini udah dijadikan sebagai simbol ya untuk baik itu pembebasan Maluku atau kemerdekaan Maluku, such as with the short-lived Republic of South Maluku, sama Republik Maluku Selatan itu ya yang umurnya nggak panjang ya. Dan Indonesia dan patriotisme Indonesia, orang-orang Indonesia. Di Ambon dia ini dihargai atau diingat, commemorated itu dikenang dengan dalam bentuk nama Universitas Patimura, terus airport, lalu ada juga nama jalan, kemudian patung. Terus nama jalan ini ternyata bukan cuma di Maluku aja yang pakai nama Patimura, tapi di seluruh kepulauan Indonesia. Ini nyeritain berarti legasinya ya, atau hasilnya yang ditinggalkan sama si Patimura itu apa, gitu ya. Dia ini jadi simbol, kemudian orang-orang mulai ngenang dia dan lain-lain. Nah, berarti topiknya apa nih? Yang jelas pasti berhubungan sama Patimura. Ya, kita lihat nih jawabannya. Yang A, The Life and Struggle of Thomas Matulesi. Ini bisa. Ya, hidup dan betapa susahnya, gitu ya, kesulitan yang dialami sama si Thomas Matulesi tersebut, si Patimura tersebut. Ya, ini bisa jadi topiknya. Lihat, dia masih sebuah frasa. Ya, kalau frasa itu gini, singkat aja gue ngomong, kalau misalkan klausa sama kalimat ini punya ciri-ciri. Ciri-cirinya itu apa? Ada subjek, ada verb-nya. Tapi kalau misalnya frasa, enggak ada verb-nya. Lihat, enggak ada verb-nya kan? Ya, ini dia noun semua, kemudian ada konjungsinya, dan di sini enggak ada verb-nya. Ini dia masih berbentuk noun phrase. Ya, kemudian yang B kita lihat, Patimura as the leader of Maluku people, enggak. Ini cuma dibicarakan di paragraf yang kelima, ya, kemudian di paragraf yang ketiga, sama keempat juga lah kira-kira. Ya, tapi paragraf pertama sama kedua itu nyeritain ke kehidupannya, ya, ke latar belakangnya dia. Kemudian yang C, Indonesian National Revolution led by Patimura, ini juga sama. Ya, di paragraf 1-2-nya nggak ada. Kemudian yang D, kontroversi over the capture of Thomas Matulesi, enggak. Ini bahkan mungkin kalaupun ada kontroversi, ini nggak disebutin. Ya, cuma dibilang bahwa si Patimura ini ditangkap karena dikhianatin oleh 3 orang, yaitu Raja Booi, Pati Akun, dan Tuan Kota. Kemudian yang E, the casual effect of Indonesian War of Independence,
ini paling cuman disebutin di paragraf akhir. Ya. Jadi inilah yang dinamakan dengan nyari topik yang di tiap paragraf itu dibahas. Lihat, life and struggle. Ya, gimana susahnya si Pattimura sama kehidupannya si Pattimura. Atau kalau misalkan di sini ada dia jawabnya cuman pilihannya misalkan cuma Thomas Matulesi aja, ya udah. Ini juga sebenarnya udah bisa jadi topiknya. Gitu ya, cuman karena ini nggak ada gitu ya, karena ini lumayan panjang buat mengecoh lah istilahnya, makanya jawabannya yang A. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada, Gue Pak. lanjut lagi ya, tadi yang belum mengenai inference question ya. Oh, ini dulu deh. Ya, kata-kata bird yang ada di paragraf kedua ini bisa digantikan oleh yang mana? Ya, ini lu nggak perlu ingat lagi-lagi, lu nggak perlu baca sih bacaannya, lu tinggal cari bird yang ada di paragraf kedua ini aja. Paragraf kedua, oh ini ya. Oh ini nih kelihatannya ternyata. Ini ya, bird. Kalau bird-nya itu sendiri, itu sebenarnya artiannya adalah nutupin atau menghalangi. Ya, menghalangi dengan menggunakan sesuatu yang biasanya itu berbentuk wooden block. Kalau artian bird-nya itu sendiri itu. Jadi kayak misalkan lu bikin pagar dengan menggunakan sesuatu yang berbahan kayu, ini ngomongnya bird. Gitu ya. Jadi ini maknanya paling dekat sama yang block. Menghentikan nih. Kita lihat ya. In the light, but barred from touching the objects, bumblebees were trained to find rewarding sugar water in one type of object. Ya, jadi waktu dalam kondisi terang, ya in the light itu kayak gitu kira-kira dalam kondisi terang benderang atau ada pencahayaan, tapi nggak diizinkan gitu ya. Tidak diizinkan buat menyentuh bendanya, si bumblebee ini diajarin ya buat nemuin air gula yang rewarding. Rewarding itu kayak apa ya? Bisa membuat mereka ya intinya kayak berhadiah gitu lah ya. Gua rada susah ngejelasinnya. Intinya si hadiahnya ya yang berupa air gula tersebut dalam satu jenis benda tuh. Benda tersebut bisa kubus ataupun bisa berbentuk bola. Dan bitter quinine solution ini ya nama jenis senyawa ya, solution senyawa kimia. Ini yang namanya quinine, senyawa kimia quinine. Gue lupa kodenya apaan. Gue juga kimia gue soalnya rada-rada goblok. Cuman si quinine ini setahu gue itu rasanya pahit, makanya dia disebut di sini nih bitter quinine solution. Ini dalam bentuk yang lain. Jadi si bumblebee itu istilahnya diajarin buat nyari air gula dalam satu bentuk benda, kira-kira gitu. Ya, dan benda tersebut tuh bisa kotak ataupun bisa lingkaran. Kemudian yang pahitnya tersebut yang mereka nggak suka ini dalam bentuk yang lain. Kira-kira gitu ya. Jadi bark ini tadi dihalangi gitu ya, atau dihalau dari menyentuh benda tersebut. Berarti yang paling dekat di sini yang block. Ya, dihentikan. Kalau misalkan yang B ini didistraksi. Didistraksi itu kayak dialihkan. Didistraksi lah pokoknya. Ya, kemudian permitted. By the way ya, gue lupa ngomong juga. Bukannya sombong, cuman gue karena mungkin terlalu kebiasa pakai bahasa Inggris gitu ya, kalau baca sesuatu atau baca sesuatu yang berbahasa Inggris, kadang tuh gue susah nyebutin artiannya dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi harap maklum. Terus kalau misalkan kalian tahu silakan aja ngomong, oh itu artinya ini kak gitu ya, gue nggak bakalan marah.
Karena apa? Kita sama-sama belajar juga. Ya. Kemudian permitted ini diizinkan. Ya, lalu yang D itu provided ini disediakan atau menyediakan. Kemudian unsealed ini buka segel. Ya, kayak misalkan lu beli botol sambal ya, lu buka botol sambal yang masih ada plastiknya itu unsealed. Oke, jadi ini jawabannya paling dekat. Ini adalah yang block, dihalangi. Oke, gitu ya. Ini lu nggak perlu bacaannya lagi ya, lu tinggal cari kata-katanya aja. Lalu inference question. Ada nggak ya di sini ya? Oh, ini aja deh. Paragraf 2. Oh, ini ya. Nah, lalu gini, kenapa tadi gue bilang lu lihat soalnya dulu. Pertama, buat nyari jenis soalnya seperti apa. Ya, jadi lu bisa nentuin nih kira-kira cara yang bisa gue pakai buat bacaan ini apa. Lalu lihat, kalau misalkan pertanyaannya dari paragraf kedua, ya ini kita bisa membuat kesimpulan apaan. Ya, lu perlu nggak baca paragraf 1 sama 2-nya? Baca paragraf 1 sama 3-nya. Ini ada 3 paragraf ya, 1, 2, dan 3. Ini pertanyaannya dari paragraf kedua, lu bisa memberikan kesimpulan apa? Berarti paragraf 1 ini kagak perlu lu baca. Langsung lari ke paragraf yang kedua. Paragraf kedua, ini lu cari kesimpulannya apaan? Ya, kita coba baca nih. Kalau misalkan lu ketemu yang namanya inference question seperti ini, jangan coba-coba menjawab dengan melihat pilihannya. Ya, jangan coba-coba lu ngejawab ngelihat pilihannya. Kenapa? Kalau gue pribadi, waktu gue mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nanyain kesimpulan, ya, ini gue melakukan yang namanya prephrasing. Mungkin beberapa dari kalian udah sering dengar, tapi kalau misalkan belum dengar nggak apa-apa. Prephrasing itu adalah teknik di mana setelah lu baca, itu lu memberikan kesimpulan lu sendiri dulu. Ya, lu tebak dulu. Jawaban versi lu itu apaan? Kenapa? Supaya nggak kejebak sama pilihan jawabannya. Kita lihat ya, yang paragraf kedua. Udah mau habis soalnya waktunya. Paragraf kedua. Consider the case of Wesley Elementary School in Houston. Jadi lagi ngomongin ya, membicarakan atau ngeliat kejadian yang terjadi di SD Wesley yang ada di Houston. Menurutnya si Richard Nadler dalam artikelnya yang bernama Falling Grade, Wesley ini sebenarnya punya istilahnya tanda-tanda. Ya, demographic marker tuh kayak takdir gitu ya kira-kira. Tanda-tanda yang bakalan yang pasti terjadi lah, yang pasti dapat dibuktikan. Ya, bahwa sekolahan tersebut atau si Wesley tersebut ini pasti bakalan gagal. Intinya udah diramalin buat gagal lah si Wesley tersebut. Lebih dari 80% siswanya ya ini memiliki kualifikasi atau istilahnya kalau di sini ada yang namanya subsidized lunch ya. Subsidized lunch itu adalah makan siang yang disubsidi. Ya, makan siang yang disubsidi itu kalau di Indo mungkin nggak ada ya. Cuman kalau di luar
itu kalau misalkan lu bisa membuktikan bahwa lu dari keluarga yang tidak mampu, itu lu bisa ngambil kupon makan siang gratis. Jadi itu tinggal lu tukerin aja ke kantin, terus lu bisa makan. Gitu ya. Jadi di sini kita bisa nangkap bahwa 80% siswanya ini miskin atau tidak mampu. Ya. Lalu dan hampir seluruhnya ini adalah kaum minoritas. Ya, 99%-nya ini minoritas. Dari mana kita tahu minoritas nih ya? Dia bilang ada 92% ini berkulit hitam dan 7%-nya itu Hispanic. Hispanic itu Latin, ya Latina atau Latino, Amerika Latin, Meksiko, Brazil dan kawan-kawan ini Hispanic. Oke, lalu akan tetapi ternyata si sekolahan Wesley ini merupakan punya peringkat, ya peringkatnya ini ke 15 di antara sekolahan-sekolahan yang terbaik di Houston. Dengan anak SD kelas 1-nya ini menempati 82% level tingkatan di dalam tes membaca, yang mana poin tersebut tuh 5 poin lebih tinggi, 50 poin lebih tinggi daripada level yang diharapkan gitu ya dari sekolahan-sekolahan yang sama, yaitu sekolahan-sekolahan yang apa? At risk ini ya, at risk itu istilahnya diramalin bakalan gagal atau bakalan tutup atau bakalan jadi sekolahan yang jelek, yang buruk lah, gitu ya kayak yang tadi dibilang di sini di falling grade tersebut. Nah, jadi kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya adalah si Wesley ini yang pertama diremehkan. Ya, diremehkan. Diremehkannya tahu dari mana dia diremehkan? Ini ya, dia nyebutin bahwa 80%-nya itu miskin, kemudian 99%-nya ini minoritas. Ya. Tapi pada akhirnya walaupun dia diremehkan, dia ini bisa menempati peringkat ke 15 di antara sekolah-sekolah yang terbaik yang ada di Houston. Jadi kesimpulannya walaupun dia ini diremehkan, tapi ternyata dia ini bisa sukses. Ya, dia ini bisa membuktikan bahwa orang-orang itu salah. Bahwa kalau misalkan lo miskin ya itu nggak menjadi pengaruh. Ya, buat dia bisa jadi peringkat ke 15 di antara sekolah-sekolah yang terbaik yang ada di Houston. Jadi kita lihat jawaban kita tadi yang udah kita lakukan preferensi paling dekat sama yang mana? Ya, kita lihat dari yang E dulu. Wesley curriculum is adopted by other schools. Ngaco. Kenapa ngaco? Ini kalau nggak salah cuman ada di paragraf ketiga. Ya, ngaco banget nih. Kemudian yang D kita lihat. The students at Wesley are mostly colored. Kita kasih tanda tanya dulu. Kenapa tanda tanya? Informasi tersebut benar. Ya, informasinya tersebut benar. Bahwa apa? Mayoritasnya anak-anak di sekolah Wesley ini berwarna. Berwarna ini dalam artian kayak apa ya? Sarkas gitu ya. Sarkas ngomongin minoritas semua isinya. Tapi apa? Ini cuma informasi aja benar. Kita bisa jadiin kesimpulan enggak? Enggak. Kenapa? Kesimpulan kita tadi bahwa dia ini sekolahan yang diremehkan tapi bisa membuktikan bahwa yang lain itu salah. Kemudian yang C, the colored students usually perform better. Ya, murid-murid yang berwarna tadi ini biasanya berperforma lebih baik daripada yang tidak berwarna atau yang di sini disebutin itu yang white ya, yang berkulit putih. Nah, yang C ini salah. Kenapa yang C ini salah? Walaupun di sini dibilang banyak anak-anak yang berwarna, cuman di dalam paragraf yang kedua ini nggak membandingkan dengan sekolah-sekolah lain yang isinya orang-orang kulit putih. Ya, nggak ada perbandingannya di sini. Dia cuma ngomong sama sekolahan-sekolahan terbaik aja. Itu ya. Kemudian yang B, the students at Wesley are from the Hayes. Ini sebenarnya rada aneh, cuman kalau gue nangkepnya dia ngomong itu murid-murid di sekolah Wesley itu dari keluarga yang
mampu, padahal enggak. Ya, yang B juga salah. Yang A, ini jawabannya ya. Wesley ini adalah sekolahan bergengsi yang sukses. Kenapa kita bisa ngomong dia sekolahan yang bergengsi? Ingat, sekolahan yang bergengsi itu bukan sekolahan yang isinya anak-anak pejabat semua. Sekolahan yang bergengsi itu bukan sekolahan yang isi-isinya anak konglomerat semua, yang ke sekolahan bawa mobil atau motor-motor yang bagus-bagus semua, bukan. Tapi sekolahan yang bergengsi, prestigious itu bergengsi ya, ini adalah sekolahan yang berprestasi. Ya, kenapa bisa dibilang sekolahan Wesley tersebut berprestasi? Lihat, peringkat dia ke 15 di antara sekolahan-sekolahan yang terbaik yang ada di Houston. Kemudian apa? Kenapa kita bisa bilang dia sukses? Karena tadi ya, awalnya dia diremehkan, tapi dia bisa membuktikan bahwa informasi tersebut salah. Nah, inilah kenapa kita harus pre-phrasing. Kenapa kalau lu nggak pre-phrasing, pasti jawaban lu bingung antara A atau yang D. Pasti lu bakalan bingung di sini. Ya, terus ujung-ujungnya kalau lu bingung, lu baca lagi bacaannya. Jangan. Lu bikin dulu kesimpulan versi lo, baru lu lihat ke pilihan jawaban. Gitu ya, ini yang dinamakan dengan pre-phrasing. Oke, dan biasanya yang membedakan orang-orang yang dapat hasil TOEFL tinggi atau IELTS tinggi itu biasanya orang-orang yang melakukan hal ini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita akhirin aja dulu ya. By the way, kalau misalkan kalian punya pertanyaan soal yang tadi kalian kerjain 5 soal tadi, nanti kalian boleh tanyain gue di WA ya. Ingat aja, gue nggak bakal peduli lu mau WA gue subuh-subuh juga, gue nggak ada masalah. Ya gue nggak bakalan marah. Ini orang apaan sih WA pagi-pagi atau subuh-subuh gitu, santai aja. Ya, itu aja. Intinya yang penting kalau misalkan lu mau tanya yang berhubungan sama bahasa Inggris deh. Ya kalau misalkan lu mau tanya ke gue soal Kak, kira-kira kalau gue mau masuk ke UI ambil FK itu bagus atau enggak, itu gue susah jawabnya. Ya itu cuma kalian sendiri yang bisa tahu. Yang jelas ingat, terutama buat yang mau masuk UI ya, gue bukannya UI dan UGM, gue bukannya mau nakut-nakutin, gue cuma mau ngomong aja bahwa masuk ke UI itu susah banget. Ya, akan tetapi keluarnya dari UI itu lebih susah lagi. Jadi kalau misalkan lo mau masuk UI, itu effort lo udah banyak, lo udah kerja keras. Nah kalau lo udah diterima di UI-nya nanti, itu lo mesti lebih kerja keras lagi. Gitu ya. Itu aja. Segitu aja dari gue. Thank you so much buat kalian yang udah hadir di kelas gue pada sore hari ini. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, silakan ditanya nanti di WA. Ya itu aja. Thank you ya. See you next time. Terima kasih Kak. Thank you Kak. Terima kasih Kak. Makasih, Kak. Thank you, Kak. Yo.